Dilansir dari santri89.blogspot.com, bagi kebanyakan orang Malang sendiri, siapa yang tidak tahu bis yang bernama Zena? November 2003, PO Zena mengawali dan resmi meramaikan kancah dunia perbisan di Indonesia. Salah satu grup dari perusahaan rokok Suketeki ini mengusung moto sopan, nyaman, dan tentram. PO Zena berusaha memberikan layanan terbaik kepada para penumpangnya. Kali pertama mengoperasikan armadanya, PO Zena memiliki 52 unit armada. Trayek yang dimiliki PO Zena meliputi bis Bumel reguler, Blitar Malang Surabaya PP, Dampit Malang Surabaya PP, Malang Surabaya Tuban PP, Malang Terminal Gadang, Surabaya PP. Selain itu juga mempunyai bis malam antar kota antra provinsi kelas eksekutif trayek Malang Denpasar PP, Surabaya Denpasar PP, dan Malang Jogja Purwokerto PP. Armada yang digunakan PO Zena divisi bis malam menggunakan mesin dan chassis Hino, Mercedes-Benz OA. Bis-bis Zena menggunakan bodi dari karoseri Adiputro, Tentrem, New Armada, dan beberapa menggunakan model karoseri produksi lokal Malang. Divisi bis antar kota Zena dipimpin oleh Tony Dwi Wijaya, putra pemilik PO Zena. Kantor dan pool PO Zena Trans Divisi bis antar kota berlokasi di Jalan Maijen Sungkono 121 Buring, Kota Malang. PO Zena juga memiliki unit armada bis pariwisata dan bis kerjasama dengan beberapa sekolah negeri terkemuka di Kota Malang. Armada pariwisata bis Zena sudah menjadi langganan bagi para pengguna bis pariwisata karena didukung oleh armada yang baik dan kru berpengalaman. Divisi pariwisata PO Zena berkantor dan pool di Jalan Sundako S. Supriyadi Sukun Kota Malang. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari Facebook Ranger Giga, NV Adam Malang merupakan salah satu PO bis legendaris asal Kota Malang. Trayeknya yang lebih dikenal luas adalah trayek Malang-Semarang dengan klasifikasi bis malam. NV Adam Malang adalah perusahaan otobis yang lain dengan NV Adam yang ada di Semarang. Kemudian dilansir dari Facebook Bus Indonesia, PO Adam merupakan salah satu perusahaan otobus yang membawa kenangan tersendiri, khususnya bagi mereka yang akrab dengan jalur transportasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada masa lalu. PO ini memulai operasinya dengan armada legendaris Chevrolet Loadmaster 1948 berkaroseri kayu, melayani trayek Semarang-Solo dan Semarang-Yogyakarta. Trayek ini menjadi bagian dari sejarah awal transportasi umum di wilayah tersebut. Namun, pada tahun 1973, armada ini berhenti beroperasi, menandai akhir dari era kendaraan berbasis karoseri kayu. Untuk layanan bis malamnya, PO Adam menggunakan armada Mercedes-Benz OF 1113 dengan karoseri Morodadi. Bis ini terkenal melayani rute yang belum diketahui secara pasti hingga akhirnya berhenti beroperasi pada tahun 1985. Kendaraan ini kemudian dialihkan untuk melayani trayek baru, yaitu Surabaya-Malang Blitar PP, yang berlangsung sekitar tahun 1986 hingga 1989. Pada masa ini, armada Mercedes-Benz menjadi simbol kenyamanan dan kekuatan yang mendukung operasional PO Adam.
Selain trayek Surabaya-Malang Blitar, PO Adam juga dikenal pernah melayani rute Surabaya-Semarang PP, yang menjadi salah satu jalur andalannya. Operasional di rute ini semakin mengukuhkan keberadaan PO Adam sebagai salah satu pemain penting dalam transportasi darat antar kota, khususnya di Jawa. Namun, seperti banyak perusahaan otobus lainnya, PO Adam tidak mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman. Meskipun demikian, memori tentang armada seperti Chevrolet Loadmaster dan Mercedes-Benz OF 1113 tetap menjadi cerita indah bagi para penggemarnya dan saksi hidup perkembangan transportasi darat di Indonesia. Dilansir dari Facebook Binawan Muhammad, salah satu pemain bass malam yang sempat mewarnai di jalur Malang, Surabaya, Solo, Jogja, Magelang sejak awal tahun 70-an, bersaing dengan Malang Indah, Jawa Indah, Adi Jaya, Jaya Guna, Adam, Agung Express, LTH, POBL Express, dan Kembang Express. Terakhir terlihat melintas bermesin Mercedes-Benz OF 1113 berbaju morodadi di pertengahan tahun 80-an dan akhirnya menghilang dari jalan raya. Dilansir dari Facebook Binawan Muhammad, dekade tahun 70 sampai 80-an adalah masa keemasan bisnis bis malam di rute Magelang, Jogja, Solo, Madiun, Surabaya, Malang. Jam pemberangkatan di sore hari tergambar jelas keramaiannya dari beberapa PO yang melayani saat itu. Foto ini adalah arsip Agung Express yang dikenal sebagai salah satu armada bis malam dengan pelayanan yang mewah meskipun armadanya masih menggunakan bis non-AC. Saat itu bodi seperti di atas adalah model yang tengah merajai jalan raya dan kebanyakan adalah buatan Morodadi, Malindo, dan Rahayu Santosa, serta masih terlihat bodi Neglasari dengan chassis Mercedes-Benz hampir seluruhnya. Kemudian dilansir dari kirimfotobis.blogspot.com, berikut adalah foto kenangan salah satu armada bis dari kota Malang, Agung Express. Pada zamannya PO ini menjadi salah satu bis cukup disegani di jalur selatan antara Malang, Surabaya, Madiun, Solo. Sayang sekali saat ini Agung Express sudah tidak beroperasi melayani pelanggannya. Semoga foto ini dapat mewakili sebagai pelipur kerinduan dan membangkitkan memori indah bagi pelanggannya. Bis Pertiwi adalah salah satu perusahaan otobus, PO, yang beroperasi di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Timur, dengan pusat operasional di Malang. PO Pertiwi dikenal sebagai penyedia layanan angkutan penumpang antar kota dan antar provinsi, AKAP, yang melayani rute-rute utama di Jawa Timur, seperti Malang, Surabaya. Dilansir dari kanal YouTube Jody Y, PO Pertiwi merupakan perusahaan otobus asal Lawang, Malang. PO Pertiwi melayani trayek Surabaya, Sidoarjo, Porong, Kejapanan, Apolo, Pandaan, Sukorejo, Purwosari, Lawang, Singosari, Karanglo, Malang, Bululawang, Krebet, Turen, Talok, Pamotan, Dampit PP. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari weremania.net, Puspa Indah. Begitu nama bis yang merupakan PO, perusahaan otobus, asli Malang. Nama yang sudah tidak asing oleh mahasiswa di sekitar wilayah Jombang, Kediri, Lamongan, hingga Tuban yang kini hanya tinggal kenangan karena sudah diakuisisi. Bis dengan ukuran medium ini melayani 3 trayek, yaitu Malang Moro Kediri, Malang Moro Jombang, dan Malang Moro Jombang Babat Tuban.
Selama lebih dari 30 tahun bis itu seperti menjadi pemenang tunggal di kawasan yang dikenal dengan jalur kelokan itu. Selama menjadi raja jalanan di pegunungan, Puspa Indah bukannya tanpa pesaing. Pada tahun 80-an hingga 90-an bis ini mendapatkan kompetitor dari trayek Malang-Kediri ataupun Malang-Jombang dari PO Hasti, sebuah perusahaan yang berasal dari Kediri yang kandangnya berada di seberang RS Baptis. Tetapi, Puspa Indah tetap jaya melawan dua kompetitornya. Bis yang berkandang di sebelah kampus Universitas Negeri Malang ini bertahan di tengah gempuran karena memang penumpang menyukai gaya supirnya yang dikenal mahir melawan kelokan di wilayah Malang. Untuk menambah kekuatan, PO itu kemudian sempat diakuisisi oleh HM Anton dan memindahkan garasinya ke Dadaprejo, Batu. Dikutip dari Busdiges, saat masih berkompetisi dengan Hasti pada periode 90-an, trek Malang Kandangan Ngoro adalah trek yang seru. Saling intip antara kedua bis selalu terjadi. Salah satu spot tersebut adalah di pertigaan Pasar Kandangan. Biasanya, begitu bis pesaing dari jauh mulai terlihat menyusul, bis yang semula ngetem di sana langsing ngacir melawan. Terkadang juga ada saling salip untuk beradu kecepatan dan keahlian. Spot ngetem lainnya adalah di pertigaan Kuwak di kota Kediri. Sudah jadi rahasia umum jika slot atau jarak keberangkatan antar bis di trayek ini cukup panjang karena armada yang tidak terlalu banyak. Alhasil, kebiasaan ngetem dan menggandol, saling menunggu kedatangan bis pesaing seolah menjadi hal jamak. Ketika ponsel mulai marak digunakan, peranti ini dipakai awak bis untuk saling mengintip pesaing. Cerita seru lain adalah rute Kandangan. Trek beraspal di wilayah Kabupaten Kediri ini sebenarnya merupakan shortcut atau jalan pintasan rute dari dan Kediri dan Malang. Tapi, karena aturan kepolisian, bis tidak boleh masuk rute ini dan harus memutar ke wilayah Ngoro di Kabupaten Jombang sebelum masuk ke Terminal Pare. Biasanya, bis yang jam keberangkatannya malam hari memilih rute ini, meski razia petugas kadang juga dilakukan. Tidak selamanya hidup selalu di atas, karena semuanya berputar bagaikan roda. Hal ini juga dialami oleh Puspa Indah, karena mereka digoyang oleh PO Bagong yang dikenal sebagai Raja Malang Blitar yang bermarkas di Kepanjen. Bagong yang punya armada lebih baru dengan kabin yang besar dengan AC tarif ekonomi membuat pelanggan setia dari Puspa Indah ingin mencoba dan akhirnya keterusan. Manajemen Puspa Indah awalnya menyadari fenomena ini. Mereka pun melakukan demo kepada Dinas Perhubungan. Dari demo itu diambil keputusan jika Bagong hanya boleh mengambil penumpang di terminal. Namun, keadaan itu tidak berpengaruh banyak karena memang kebanyakan penumpang adalah dari terminal ke terminal. Supir pun mogok dan melakukan bentrokan. Makin sedikitnya penumpang membuat manajemen bertindak, seakan sudah tidak berdaya melawan. Mereka akhirnya menjual seluruh armada bisnya kepada Bagong karena pendapatan sudah tidak cukup untuk melakukan pembiayaan.